Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Propita Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini ingin melaksanakan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik terhadap rekan saya Bapak Sulaiman SPD sebagai guru sejarah di SMK Propita Bandung. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah. Ya, tadi lelah ya mengajar ya? Cukup lumayan Pak. Ya, mohon izin saya mengganggu Pak Sulaiman. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan observasi nanti besok atau nanti kesediaan Bapak di hari apa. Boleh ya Pak ya saya berbincang-bincang sedikit ya? Insya Allah mangga Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Amin Bapak Ya. ya. Baik, Bapak ingin saya memberikan beberapa pertanyaan nih kalau boleh ya. Yang pertama, Bapak kan nanti saya ingin observasi nih kegiatan pembelajaran Bapak di kelas. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak saya observasi ke kelas Bapak gitu? Boleh sekali Bapak mangga. Ya, baik, pertanyaan berikutnya, kapan nih Bapak siap diobservasi? Kalau saya besok juga siap Pak. Besok. Ya. Besok Bapak kira-kira mengajar di kelas berapa untuk kelas observasinya? Saya besok di kelas 11 MP3 Pak. Di kelas 11 sampai 3. Iya. Antara jam ke berapa tuh kira-kira? Jam pertama, jam kedua, jam Ya. 7 sampai 8.20 ya. Oke. Kira-kira saya boleh tahu nanti rencana Bapak besok mengajar di kelas 11 MP3 ya? Ya, betul. Materinya apa tuh? Kalau untuk besok kebetulan tentang kolonialisme dan imperialisme Pak. Oh iya, tentang kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme. Berarti zaman penjajahan Belanda ya, sejarah ya? Betul. Oke. Kira-kira nih, kan setiap pembelajaran itu pasti ada capaian pembelajaran yang diharapkan. Apa sih capaian pembelajaran yang Bapak inginkan dari pembelajaran ini? Baik. Kalau untuk capaian pembelajaran sebetulnya mengacu pada memang yang sudah ada, itu lebih ke mengembangkan konsep-konsep dasar ilmu sejarah, mengidentifikasi dan menganalisis kiprah orang-orang dan dalam kelompok masyarakat terhadap peristiwa sejarah. Sebenarnya capaian pembelajaran kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ya capaian pembelajarannya ya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa mencapai capaian tersebut ya. Amin. Nah pastinya ada tujuan nih. Apa tujuan yang ingin siswa miliki atau siswa kuasai dari pembelajaran ini? Betul. Untuk yang pertama sebetulnya tujuan pembelajaran itu lebih mengacu pada identifikasi dulu, Pak. Jadi ya. anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi kiprah orang-orang atau kiprah kelompok masyarakat dalam suatu peristiwa sejarah, khususnya terkait dengan materi kolonialisme dan imperialisme gitu, Pak. Gitu ya. Jadi anak-anak diharapkan nanti bisa mengidentifikasi Betul. tentang imperialisme ya tersebut ya. Baik. Kira-kira pada saat kegiatan nanti adakah metode, strategi, pendekatan atau teknik yang ingin Bapak lakukan terhadap anak? Baik. Kalau untuk teknik atau strategi, saya sih lebih banyak diskusi, Pak. Diskusi ya. Jadi kalau untuk model biasanya saya inquiry learning dan model atau metodenya itu lebih ke banyak diskusi atau tanya jawab. Oh, gitu. Iya. Gitu. Adakah pembelajaran berkelompok nanti dilakukan di sana? Ada. Jadi nanti anak-anak dikelompokkan, kemudian mereka diskusi. Setelah diskusi nanti ada pemaparan dari mereka perwakilan, lalu nanti dilanjutkan tanya jawab. Baik. Jadi ada pembelajaran kelompok untuk melatih mereka berkolaborasi ya. Betul. Nah di situ nanti mereka bisa mengetahui apakah anak ada yang misalkan kuat di kinestetiknya, ada yang kuat di auditorinya, ada juga yang kuat di visualnya. Nanti digabung menjadi satu kelompok sehingga tadi tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. Betul, Ya, betul. baik. Sumber belajar nih, saya mau tanya nih, sumber belajar apa yang dipakai? Apakah buku atau media atau internet dan lain sebagainya? Ya, kalau sumber belajar saya kebetulan memang cukup banyak Pak. Jadi tidak hanya menggunakan buku aja. Kalaupun pakai buku juga tidak hanya satu. Jadi memang ada beberapa buku. Dan dari internet juga memang sering dipakai karena itu juga sebagai salah satu sumber yang mudah didapat untuk di era sekarang ya Pak ya. Jadi internet juga banyak sih. Jadi menggunakan sumber-sumber dari internet ya. Betul. Mungkin YouTube juga atau juga mungkin media-media lain yang interaktif lah buat anak supaya anak bisa tercerahkan tentang tujuan tadi identifikasi ya. Betul, Oke, betul. Baik. Kira-kira kan Bapak tadi mau menggunakan
sumber belajar yang bervariasi nih. Adakah sarana prasarana yang dibutuhkan di kelas tuh untuk menunjang itu semua? Baik, kalau sarana di kelas sih Pak seperti biasa, saya bawa laptop yang seperti itu, kemudian juga nanti proyektor, karena kan rencananya itu di dalamnya nanti ditampilkan seperti word wall atau semacam TTS online. Jadi anak-anak nanti di akhir kalau saya biasanya diberikan pertanyaan dan menjawab TTS tadi. Oh betul. Teka-teki silang ya, supaya anak lebih terpancing berpikir kritisnya ya. Betul. Luar biasa Pak Sulaiman. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ya mohon maaf nih saya banyak bertanya nih, supaya nanti di pelaksanaan observasi Bapak bisa lebih siap gitu ya dengan apa harapan Bapak yang ingin dikembangkan di kelas ya. Apakah Bapak nanti di saat pembelajaran nanti kan harus ada penilaian nih. Apakah Bapak sudah menyusun instrumennya? Instrumen penilaian? Iya. Untuk instrumen penilaian sih sudah ada sebetulnya Pak, karena mengacu pada beberapa hal juga, karena kan tidak hanya satu penilaian ya Pak ya, tentu banyak penilaian. Sudah insya Allah. Sudah ya? Apa aja yang dinilai nanti? Yang dinilai yang pertama untuk anak-anak, yang pertama adalah keaktifan anak-anak, karena kan itu juga penting ya Pak ya. Yang kedua dari segi penyampaian, karena anak kan ada yang suka dengan visual, ada yang bisa berbicara, kan masih beda-beda. Yang ketiga juga dari cara pola pikir sebetulnya, karena kan berpikir historis atau berpikir sejarah itu juga penting untuk dilatih. Betul. Berarti Bapak juga akan menilai sikap mereka ketika melakukan kegiatan pembelajaran dan diskusi ya. Betul. Terutama mengkonfirmasi profil pelajar Pancasila yang akan muncul dari elemen-elemen itu, mana yang muncul di kegiatan diskusi. Betul. Mungkin kerjasama ya, berkebijakan global ya, itu ya, bisa dimunculkan di situ. Keterampilan juga dilatih ya nanti ya pastinya yang baik. Nah ini Pak, saya ingin tanya lagi nih rencana aksi nih ya. Kan Bapak tadi udah menyampaikan begitu gamblang tentang rencana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Pastinya ada langkah-langkah pembelajaran nih yang dilakukan, baik di kegiatan pendahuluan, di inti dan di akhir. Saya ingin tanya nih, di kegiatan pendahuluan Bapak mau melakukan apa saja nih kira-kira? Kalau untuk pendahuluan seperti biasa sih Pak. Kalau dari saya sendiri itu selalu pembukaan dulu, biasanya cek kehadiran yang seperti itu. Kemudian menanyakan juga anak-anak, kabar anak-anak hari ini, karena kan penting untuk mengetahui situasi anak ya Pak ya. Betul. Yang kedua, tentu biasanya saya selalu memberikan motivasi singkat seperti quotes yang seperti itu dikasih ke anak-anak. Kemudian yang terakhir baru saya tanya refleksi apa yang memang sudah pernah dipelajari sebelumnya, biasanya seperti itu terkait materi tadi. Kan mungkin anak ada yang sudah pernah belajar sebelumnya, ada yang belum. Sebenarnya untuk mengetahui aja sih sebetulnya sejauh mana pengetahuan anak. Itu melaksanakan konfirmasi kemampuan sesuai dengan asesmen diagnostik gitu ya. Betul. Untuk mengetahui itu bagus tuh Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi nantinya Bapak sudah bisa mengkonfirmasi kesiapan anak, minat anak juga. Nanti sebelum ke inti itu kan pastinya anak tuh harus diarahkan bagaimana dia memiliki pengetahuan awal gitu terkait materi yang akan disampaikan. Betul. Nah di kegiatan inti Bapak mau seperti apa tuh? Kalau kegiatan inti karena memang dalam modelnya saya lebih banyak diskusi, jadi anak-anak memang nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nanti akan dikasih topik-topik yang berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme. Anak-anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Artinya mereka di situ saling tukar pikiran, argumen ya seperti itu. Nanti setelah memang diskusinya selesai, akan ditampilkan anak-anak sebagai perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi tadi apa gitu seperti itu. Setelah itu baru nanti akan ada diskusi lagi, tanya jawab antar kelompok, baru nanti dibentuk dengan kesimpulan. Gitu. Jadi Bapak sudah runtut sekali ya membuat langkah-langkah inti itu ya, mulai tadi identifikasi, kemudian juga anak diberikan masalah, kemudian dikelompokkan, lalu mengkonfirmasi kemampuan. Berarti tujuan tadi anak mengidentifikasi itu tercapai dengan tadi saya itu bayangkan Bapak membuat kegiatan inti yang begitu runtut. Saya sudah bisa membayangkan anak ini pasti akan terkonfirmasi kemampuannya sesuai dengan tujuan yang tadi diharapkan. Nah di akhir nih pastinya ada refleksi kan. Setelah tadi anak sudah diberikan di pendahuluan, kemudian inti Bapak memberikan kegiatan tuh. Nanti kan 2 jam pelajaran Pak ya. Betul. Nah di kegiatan akhir pasti akan ada kegiatan penutup nih. Apa yang ingin Bapak lakukan kira-kira? Untuk penutup biasanya saya selalu tutup dengan yang tadi kegiatan seperti workshop atau TTS yang seperti itu, atau kuisis biasanya. Nanti mengisi dulu itu, baru diakhiri apa yang sudah didapatkan hari ini dan refleksi kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita
dapatkan dan perbaiki ke depannya. Nah, jadi ada refleksi ya untuk anak untuk pembelajaran lebih baik selanjutnya. Betul. Baik nih, Bapak luar biasa tadi menyampaikan saya sudah terbayang nih, nanti besok saya observasi, saya sudah terbayang Bapak akan melakukan apa-apa saja. Ya mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakan observasi dengan lancar. Nah terakhir nih, harapan Bapak nih dari kegiatan observasi nanti besok ingin seperti apa gitu harapannya nih? Baik, kalau untuk harapan sih sebetulnya saya yang pertama memang dari segi pembelajaran berkualitas, anak-anak lebih aktif lagi dalam hal pembelajaran, motivasinya juga semakin meningkat untuk melakukan pembelajaran, serta tujuan utamanya tentu untuk selalu memperbaiki kualitas pembelajaran. Harapannya itu sih sebetulnya Pak. Iya, bagus ya. Jadi harapannya luar biasa. Jadi Supervisi Akademik ini memberikan tujuan yang sangat bagus sebetulnya, yaitu untuk saling mengkoreksi tentang tindakan yang kita lakukan di dalam pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Besok izin saya masuk kelas Bapak, saya akan melihat cara belajar Bapak, namun tetap tidak terganggu dengan keadaan saya Pak ya. Jadi Bapak mengajarnya seperti biasa, nanti saya akan membawa beberapa instrumen yang akan saya bawa untuk bukan menilai sih sebetulnya, lebih mengkonfirmasi apakah yang disampaikan barusan tercapai atau dilakukan gitu di kelas. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi Pak ya. Amin. Sukses selalu. Terima kasih hari ini Bapak sudah bisa hadir di praobservasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita besok. Amin. Ya. Dan Bapak selamat untuk mempersiapkan diri besok. Saya izin besok masuk di pelajaran Bapak. Terima kasih Pak Sulaiman. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bapak observasi Pak Sulaiman hari ini. Ya. Dengan senang dan bahagia. Pak, izin mulai Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sepertinya belum bersemangat. Sampurasun. Oke, alhamdulillah ya. Hadir semua hari ini? Ada yang sakit, ada yang di BC. Sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita ya. Merefleksikan dulu sebetulnya sejauh mana pembelajaran tentang sejarah sebelumnya. Ada yang masih ingat semester lalu udah belajar apa aja? Penelitian sejarah. Oke, ada lagi kerajaan-kerajaan udah dibahas? Kerajaan apa aja? Hindu udah? Hindu Buddha udah? Ya. Oke, kerajaan apa lagi? Majapahit ya, betul salah satunya ya. Apa lagi? Kerajaan Islam. Oke, ada lagi nggak selain itu? Manusia purba, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, nah karena kita sudah belajar terkait dengan materi sebelumnya, kita sekarang akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme. Ada yang udah tahu apa itu kolonialisme atau udah pernah belajar sebelumnya? Belum pernah? Ya, saya belum pernah belajar? Belum. Oke, berarti kita sekarang belajar itu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya izin menyampaikan dulu ada sebuah quote ya yang mungkin cukup terkenal. Semua orang termasuk kita yang hidup di masa sekarang, dan satu-satunya sejarah yang berharga adalah sejarah yang kita bentuk hari ini. Jadi teman-teman ada di ruangan ini, kalian semua ada di ruangan ini dalam rangka mengupayakan sejarah kalian di masa yang akan datang. Makanya belajarnya maksimalkan ya, agar tujuan atau goal teman-teman semua atau kalian semua itu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan beberapa teknis untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, teknis pembelajarannya yaitu kita akan mempelajari setidaknya dua hal untuk hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar identifikasi. Tahu gak identifikasi itu apa? Ya, mencari tahu ya si
simpelnya mencari tahu. Apa yang harus kita cari tahu? Informasi, sejarah ya. Informasi yang penting untuk kita ketahui terkait dengan materi kolonialisme dan imperialisme. Itu yang pertama yang diharapkan. Yang kedua adalah belajar menganalisis. Tahu nggak analisis itu apa? Mencari tahu, oke. Tadi mencari tahu diidentifikasi ya, memperdalam, menguraikan ya. Jadi kita cari tahu, kita uraikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, hingga nanti bakal kelihatan nih nampak motif dari suatu peristiwa itu seperti apa. Nanti kita akan belajar ya. Cukup jelas nggak? Jelas. Oke. Nah, untuk teknis pembelajarannya nanti akan dibagi beberapa kelompok. Jadi nanti akan dibuat grup diskusi ya. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan. Untuk langsung aja dari sekarang ya, saya bagikan kelompoknya. Berempat aja satu kelompoknya. Kelompok yang ini yang pertama, meja 1 dan meja 2, meja 3 dan meja 4 kelompok 2, meja 5, 6 ini kelompok 3 ya. 7, 8, 4, 9, 10, 5, 11, 12 dan 13 itu 6, 14 ya ini ya, 14, 15, 7, terakhir itu kelompok 8. Jelas gak? Jelas, oke. Semuanya bawa buku paket hari ini? Boleh tunjukkan dulu buku paketnya, saya pengen lihat dulu. Ada yang kita bawa? Bawa ya, oke. Sudah ada, coba buku ini ya. Ya, sumber belajarnya kita akan gunakan yang pertama adalah buku, yang kedua nanti boleh memakai internet. Tapi dengan catatan tidak semua harus menggunakan internet. Jadi nanti dibagi-bagi saja. Cukup misalnya satu kelompok satu handphone aja ya. Nanti sisanya boleh cari di buku karena semuanya juga memang udah ada di sana. Nanti tinggal melengkapi aja yang dari internet. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Kalau cukup jelas, untuk beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman atau kalian diskusikan, boleh silahkan dicatat dulu aja biar tidak lupa ya. Sudah siap? Yang pertama kita akan belajar identifikasi dulu. Jadi silahkan kalian cari yang pertama. Ini berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme ya. Negara-negara mana saja yang pernah datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Negara mana saja yang pernah datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Yang kedua, komoditas rempah apa saja yang diminati di pasar internasional ketika itu? Komoditas rempah apa saja yang diminati pasar internasional ketika itu? Yang ketiga, kegunaan rempah-rempahnya untuk apa sih sehingga bisa dicari oleh orang Eropa? Terakhir, komoditas yang berasal dari Indonesia. Komoditas rempah yang berasal dari Indonesia itu apa? Ada pertanyaan dulu nggak? Untuk teknisnya ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh mulai didiskusikan aja bersama temannya. Oke, boleh perhatian sebentar. Waktu untuk diskusinya hanya 20 menit ya. Silakan boleh dimaksimalkan. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya. Kita sekarang akan diskusikan hasil dari identifikasi kalian tadi. Saya minta perwakilan aja ya, jadi gak apa-apa gak usah semua. Nanti yang penting kalian punya salinannya masing-masing dulu. Jelas? Oke, tadi kita belajar identifikasi. Ada yang mau menyampaikan hasil identifikasinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi? Boleh, silakan, Pani. Yang nomor 1, 2, 3, 4. Boleh, silakan. Sampaikan aja apa yang hasil identifikasinya. Boleh, silakan. Boleh kamu berdiri biar kelihatan sama yang lain.
Negara mana saja yang sudah datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Nah, jawaban kelompok kita itu negara Eropa, Inggris, Jerman, Belanda, Tiongkok, Hindustan, Mesir, sama Arab. Sama Arab. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong. Boleh yang kedua, silakan. Kedua, pertanyaannya komunitas rempah apa saja yang diminati pada lingkungan nasional pada saat itu? Ya, apa aja? Jawabannya cengkeh, pala, dan kayu manis. Sebenarnya masih banyak, cuma dibagi dua. Dibagi dua. Oke, boleh. Keren, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang karena ini udah dua, kita coba lempar ke kelompok lain ya. Yang pertanyaan berikutnya. Boleh, silakan. Boleh sambil berdiri ya, biar kelihatan sama yang lain. Nomor 3. Terdengar sampai pojok ini ya? Boleh agak keras ya. Kegunaan rempah-rempah untuk apa sehingga dicari oleh orang Eropa? Ya. Jawabannya komoditas perdagangan sumber kekayaan, industri obat-obatan, kemajuan kuliner. Rempah-rempah tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial, budaya, dan politik yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Oke, untuk kuliner, untuk apa tadi? Kesehatan ya, betul nggak? Oke, sama yang lain? Sama. Oke, terakhir satu lagi. Kelompok siapa yang mau? Boleh, kakak silakan. Untuk yang nomor 4, pertanyaannya komoditas rempah yang berasal dari Indonesia atau Nusantara. Yaitu ada pala, cengkeh, kapulaga, vanila, jahe, kakao, kunyit, tebu, kopi, teh, kayu manis, dan lada. Yang lain sama nggak? Sama. Oke, boleh tepuk tangan. Saya mau ngobrol sedikit sebetulnya tentang bahasan identifikasi kalian. Yang pertama tadi berkaitan dengan negara mana aja. Sebetulnya kalau negara Eropa, yang pertama itu Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, keempat Belanda, dan di tengah-tengah Belanda ada Prancis. Itu yang pertama. Yang kedua, rempah itu untuk apa? Memang betul ya, untuk kuliner dan juga untuk kesehatan. Karena di Eropa itu kan dingin ya, cenderung dingin. Mereka tuh butuh rempah yang bisa menghangatkan tubuh. Makanya mereka cari rempah di Indonesia apa aja. Ada cengkeh, ada kapulaga, ada pala, dan lain sebagainya. Itu komoditasnya. Kalau yang asli betul-betul Indonesia apa? Karena tadi vanili bukan dari Indonesia. Ya, betul, cengkeh dan pala. Satu lagi, kapulaga. Kalian pernah melihat bentuk vanili belum sebelumnya? Vanili itu yang seperti ini. Kalau kapulaga yang kayak gini. Ini vanili yang biasa kalian suka itu minum di minuman apa namanya? Biasa kalian beli. Ini bentuknya kayak gini. Kalau kapulaga, ini kapulaga Jawa disebutnya. Kapulaga itu ada dua, ada Sabrang dan ada Jawa. Kapulaga ini aslinya dari Bogor, dari Gunung Konje ya. Jelas? Ada pertanyaan untuk identifikasi? Gak ada? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya punya dua pertanyaan. Ini boleh rebutan untuk kalian siapapun enggak. Kita akan belajar analisis sekarang ya. Pertanyaan saya adalah yang pertama nih. Orang Eropa datang ke Nusantara itu bukan hanya 1-2 hari. Mereka datang berlayar 6 sampai 9 bulan untuk berlayar melalui jalur laut ya, karena jangan dibayangkan udah ada pesawat, belum ada pesawat. Jadi pakai jalur laut. Pertanyaannya, ngapain mereka jauh-jauh datang dari Eropa ke Nusantara ya? Tujuannya kira-kira untuk apa? Siapa yang Mencari rempah-rempah. Boleh ditanya apa? Untuk mencari rempah-rempah. Yang lain ada jawaban lain nggak? Sama semua. Betul, untuk mencari rempah-rempah. Keren, mantap. Rempah-rempahnya apa aja contohnya? Pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, rempah dengan bukan. Kopi, lada, Cina. Oh, Cina. Betul, tepuk tangan dong. Satu pertanyaan lagi. Nih, satu pertanyaan lagi. Ini juga pertanyaan analisis sebetulnya. Pemahaman ya.
orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu kan tujuan awalnya untuk berdagang ya, betul nggak? Sepakat semua? Berdagang. Artinya ada hubungan antara orang Eropa dengan orang Nusantara. Pertanyaan saya adalah, hubungan dagang tersebut apakah saling menguntungkan atau tidak? Tidak. Oke, kenapa kalau tidak? Siapa satu orang? Boleh, silakan. Karena semakin Eropa lama tinggal di Indonesia, terus banyak negara Eropa lain juga yang masih berdatangan. Jadi mereka itu overload untuk ngambilin rempah-rempah yang ada di Indonesia, sehingga itu merugikan bangsa Indonesia. Oke, udah gitu. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau lain? Gak ada? Istilahnya itu hegemoni ya. Hegemoni itu adalah upaya untuk menguasai komoditas-komoditas rempah ketika itu untuk diambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Aman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya punya kuisis buat kalian. Silakan, boleh kalian. Temanya udah selesai? Udah selesai. Kita lihat hasilnya dulu. Revani 90%, Meka 80, Zara 70. Karena belum selesai, Zara? Oke, silakan selesaikan. Ada lagi yang terkendala? Kenapa diulang? Sudah selesai semua? Yang sudah selesai Tiana Uji 100% loh. Zara 100%. Ada Revani urutan ketiga. Saya ada yang belum selesai nih. Oke, jadi karena waktu sepertinya tidak memungkinkan, jadi silakan kalian boleh sambil mengerjakan. Ini boleh dikerjakan berulang-ulang, nanti di rumah juga boleh ya. Kalau kalian masih penasaran misalnya, kok tadi sih salah satu harusnya ini jawabnya misalnya, kalian mau pemahamannya lagi boleh. Saya buka sampai besok ya, sekitar jam 9. Jadi boleh silakan kalian diulang-ulang aja. Yang urutan pertama yang berhasil mencapai 100%, yang pertama ada Tiana Lestari. Boleh. Ada Zahra Aulia 100%. Satu lagi ada Revani 90%. Untuk 3 orang itu selamat dan jangan cepat puas. Nanti kalian tetap belajar lagi ya. Sedikit ya dari saya, untuk gambarannya komoditas yang tadi, ini ada kapulaga Jawa, ada cengkeh, ada lada, kemudian ini ada pala, ini nggak terlalu jelas ya. Oh sorry, yang atas kopi, yang ini kopi, yang ini lada, ini vanili yang kalian tadi lihat. Ya, ada pertanyaan dulu sejauh ini nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup untuk hari ini. Kita refleksikan dulu untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang mengidentifikasi dan juga menganalisis. Pertama, apa yang kita identifikasi? Rempah-rempahnya. Rempah-rempah apa saja yang dari Indonesia ya? Yang kedua, bangsa atau negara mana yang pernah datang ke Nusantara. Yang ketiga, manfaat rempah-rempah. Yang keempat, komoditas yang berasal dari Indonesia. Kita belajar identifikasi. Kalau analisisnya tadi kita berupaya ya untuk mengetahui motif dari kedatangan orang-orang mana? Eropa datang ke Nusantara, dan terakhir hubungan apa namanya ya? Perekonomian ya tadi yang sudah kita sama-sama pelajari. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian aja. Untuk refleksinya, jadi silakan kalau belum nyatet tadi ya, silakan kalian boleh nyatet, lihat dari temannya. Tapi saya minta di bawah tolong cantumkan harapan kalian untuk pembelajaran ke depan yang berkualitas atau untuk meningkatkan semangat, motivasi belajar itu yang seperti apa yang kalian inginkan. Nanti akan saya baca itu sebagai bahan refleksi dari saya dan kita semua untuk pembelajaran hari ini dan ke depannya. Jelas ya? Gak ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada pertanyaan,
saya tutup untuk kegiatan hari ini dengan satu quote yang juga cukup terkenal. Kemuliaan terbesar kita bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Terima kasih, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita ketemu lagi tadi ya. Setelah pasca observasi tadi pagi saya melakukan observasi di kelas Bapak dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah, saya ingin ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan Bapak hari ini ya. Insya Allah tidak. Iya. Tadi saya sudah melakukan observasi nih pagi-pagi selama 2 jam pelajaran. Kira-kira apa perasaan Bapak terkait pembelajaran tadi? Baik, yang pertama untuk perasaan saya, jadi saya senang Pak, karena memang pertama dilihat dari respon anak-anak juga ya Pak ya. Anak-anak itu memang lebih aktif, lebih kondusif, karena kan aktif dan kondusif itu agak sulit sebetulnya ya Pak ya. Tapi kelihatan tadi anak-anak lebih aktif dan antusias juga. Itu juga mempengaruhi motivasi saya sebetulnya Pak dalam melaksanakan pembelajaran. Iya, baik. Nah, berikutnya, apakah pembelajaran tadi bermakna buat Bapak dan siswa? Tentu kalau dari pandangan saya pribadi itu sangat bermakna Pak, karena dari proses pembelajaran tadi kita berdialog sebetulnya, kita berdiskusi terkait materi pembelajaran yang juga sebetulnya bisa diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu cara pola pikirnya sebetulnya, bagaimana kita melihat masa lalu kemudian memperbaiki di masa yang akan datang. Iya. Bagus sih Pak, tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu kepada anak sehingga anak tuh berproses sendiri gitu dalam menggali informasinya. Kan tadi tujuannya adalah identifikasi nih. Betul. Nah, menurut Bapak apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan tujuan yang Bapak rancang? Ya. Kalau untuk pembelajaran tadi secara umum ya Pak ya, alhamdulillah itu sudah sesuai dengan apa yang disiapkan, apa yang dirancang dari awal sebetulnya Pak. Bagus ya. Nah, kira-kira bisakah Bapak ceritakan hal-hal yang sudah baik yang terjadi dalam pembelajaran tadi? Baik. Sebetulnya banyak hal Bapak dalam hal pembelajaran tadi yang sudah baik menurut saya. Yang pertama adalah dari segi kemandirian anak. Kan tadi juga di kelompok-kelompokan ya Pak ya, itu juga mereka belajar mengidentifikasi sendiri, mencari tahu sendiri, belajar sendiri gitu ya Pak ya, terkait dengan topik pembelajaran yang saat itu dilaksanakan, yaitu tentang kolonialisme tadi dan imperialisme. Sekaligus juga mereka belajar analisis, karena analisis kan sebetulnya agak sulit ya Pak ya tingkatannya, dan mereka berhasil tadi alhamdulillah melaksanakan keduanya gitu. Jadi anak itu dipancing upayanya, semangatnya, critical thinkingnya untuk menggali informasi sendiri ya. Betul. Tadi saya lihat itu bisa melalui buku, sumbernya tuh bisa dari internet. Kemudian anak juga ditanya secara aktif gitu ya tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penggalian informasi. Betul. Bagian dari identifikasi. Berarti tercapai ya Pak tujuannya Pak ya? Alhamdulillah tercapai Pak. Baik. Kira-kira dari sekian kegiatan tadi, ada nggak kendala yang Bapak hadapi terkait dengan proses penyampaian informasi atau tujuan pembelajaran kepada siswa? Untuk kendala saya yakin setiap pembelajaran ada tantangannya ya Pak ya, ataupun ada kendala mungkin walaupun besar atau enggaknya itu kembali lagi pada teknis. Kalau yang saya rasakan tadi memang kendalanya di teknis, karena tadi kan saya juga menyiapkan ada quizzes sebetulnya untuk anak-anak. Ternyata kendalanya karena kalau jaringan kan sulit untuk dikendalikan ya Pak ya. Kadang memang sedang bagus, kadang kurang bagus. Nah tadi ada terkendalanya di situ sebetulnya Pak. Jadi kendalanya teknis ya terkait dengan support internet dan jaringan, karena Bapak tadi udah menyiapkan kuis ya buat anak-anak supaya lebih interaktif gitu. Iya, betul. Mungkin kendala yang kedua adalah waktu mungkin ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin saya lihat itu Bapak tuh begitu semangat tapi dibatasi oleh hanya 2 jam pelajaran gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira ada solusi-solusi nggak untuk untuk menyelesaikan masalah teknis tadi ke depan gitu? Baik. Kalau yang saya lihat sebetulnya salah satu solusi yang memang bisa dilakukan untuk ke depan ya Pak ya, yaitu berkaitan kalau dengan teknis itu menyiapkan strategi lain ataupun opsi lain untuk menunjang pembelajaran agar opsi ataupun isinya tetap tersampaikan, tapi walaupun dengan cara yang berbeda. Semisal tadi kan ada kuis.
Kuisnya sebagian anak tadi memang agak kesulitan untuk mengikuti kuis. Ke depan saya berencana ingin menyiapkan seperti LKPD yang memang hard copy-nya, yang terkendala anak dikasih itu Pak. Jadi anak-anak tetap mengikuti pembelajaran walaupun terkendala misalnya. Jadi sebagian yang online berjalan, yang terkendala dikasih LKPD tadi. Begitu Pak. Baik. Jadi Bapak tadi sudah memiliki solusi sendiri ya dari permasalahan pembelajaran, di mana permasalahannya itu kendalanya di teknis, di jaringan, tapi Bapak punya solusi nih. Ke depan ada alternatif teknis nih, ketika ini tidak jalan maka alternatif B, alternatif C dilaksanakan, yang jelas tidak ada gap dalam pembelajaran. Betul Pak. Tapi pastinya Bapak menemukan hal-hal baik ya dalam pembelajaran tadi. Kira-kira bisa disampaikan apa sih hal-hal baik yang sudah muncul di dalam pembelajaran tadi? Baik, kalau untuk hal-hal baik tentu memang cukup banyak juga menurut saya ya Pak ya. Yang paling utama bagi saya adalah bagaimana cara anak itu berproses. Karena kan yang kita lihat adalah proses ya anak untuk belajar. Yang pertama dari segi pembelajaran tadi, anak-anak bisa mengidentifikasi sendiri, kemudian bisa menganalisis sendiri, dan tidak hanya itu, mereka juga menyampaikan apa yang hasil temuan mereka dari proses pembelajaran tadi. Kan juga itu membutuhkan keberanian dan kesiapan ya Pak ya. Terlihat tadi kalau dari pengamatan saya pribadi itu alhamdulillah berjalan dengan baik, dan itu satu progres yang menurut saya cukup baik Pak daripada sebelumnya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi sudah ada hal-hal baik juga yang muncul ya. Ada nggak kendala dari segi sarana prasarana di kelas gitu yang menunjang pembelajaran Bapak? Satu, inginnya pembelajaran itu seperti ini, hanya sarana prasarananya ada yang tidak menunjang seperti itu. Adakah seperti itu? Kalau yang sekarang sih alhamdulillah tidak ada Pak. Kalau untuk sarana prasarana alhamdulillah di sini memang sudah lengkap. Hanya saja tadi kembali pada teknis, karena itu sangat wajar ya Pak ya. Ada gangguan-gangguan seperti itu. Baik. Saya izin mengkonfirmasi tadi ya, selama proses observasi itu tadi saya mengamati dari awal sampai akhir, saya lihat Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan gitu. Di kegiatan pendahuluan tadi Bapak sudah menyampaikan atau mengkonfirmasi tentang kehadiran siswa. Karena tadi di awal pembelajaran jadi Bapak absen satu-satu ya, karena biar tahu juga, biar kenal juga. Betul. Karena ini adalah di bulan Juli ini adalah siswa baru belajar sejarah ya di kelas 11 ya gitu. Lalu Bapak juga tadi merefleksi pemahaman siswa di kelas 10 terkait pemahamannya belajar sejarah ya. Betul. Juga Bapak menyampaikan teknik dari strategi pembelajaran. Nanti kalian dikelompokkan, mengidentifikasi, kemudian boleh menggunakan berbagai sumber. Itu sebetulnya sudah pembelajaran berdiferensiasi Pak, di mana Bapak memberikan kebebasan kepada anak tadi untuk menggali informasi dari berbagai sumber dan tidak ditentukan sumbernya dari mana, bebas gitu. Jadi Bapak sudah menyiapkan diferensiasi kontennya sudah bagus, prosesnya juga berjalan. Terus portofolionya atau produknya juga tadi ada, di mana anak ditanya-tanya dan menjawab gitu ya. Baik. Lalu Bapak juga menyampaikan alur pembelajarannya sehingga runtut gitu, anak-anak itu tahu setelah ini mau apa, kemudian bagaimana, waktunya seperti apa, jadi di-manage dengan baik. Jadi Bapak punya kemampuan pengelolaan kelas yang luar biasa nih Pak ya. Dipertahankan Pak ya kemampuan tersebut. Karena ada beberapa guru ketika disupervisi pastinya inginnya sesuai waktu, tapi karena kegiatan anak itu terlalu lama sehingga dia lupa dengan proses akhir, sehingga ketika waktu sudah berakhir pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai. Nah Bapak itu bisa memanage waktu juga tadi dengan baik. Nah kemudian Bapak juga menyampaikan sumber belajar tadi, memberikan pertanyaan pemantik yang menjadi diskusi kelompok itu kan. Pengelompokan memang bisa dibebaskan, tapi tadi Bapak atur berdasarkan kedekatan bangku nih, supaya tidak supaya tidak menghabiskan banyak waktu untuk pindah-pindah tempat gitu. Karena waktu yang diberikan hanya 90 menit gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga berhubungan dengan kolonialisme tadi. Ada tentang kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia. Ternyata yang difokuskan adalah rempah-rempah gitu ya. Jadi anak mengenal, selain belajar sejarah, anak juga mengenal jenis-jenis rempah-rempah yang tadinya mereka nggak tahu apa itu, lada, pala gitu, kapulaga. Mereka kan belum tentu mengenal bumbu-bumbu masakan yang ada di rumahnya. Betul. Nah, belajar sejarah plus juga mengenal kuliner itu luar biasa Pak gitu ya. Kemudian Bapak juga memberikan kebebasan pada siswa tadi untuk melakukan perannya. Ada yang satu perannya di membuka internet untuk mencari sumber tambahan, ada yang mencari di buku, ada yang mencatat, ada yang memberikan masukan langsung. Jadi
anak-anak yang punya kemampuan auditori tadi menjawab pertanyaan dengan lantang, yang punya kemampuan kinestetik tadi dia mencari sumber gitu di internet gitu. Kemudian Bapak juga menyampaikan informasi yang jelas gitu, yang lantang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh siswa gitu. Jadi sebetulnya Bapak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang luar biasa gitu. Lalu refleksinya tadi juga ditutup pembelajaran dengan kuis nih. Kuis itu kan kemampuan anak dengan teknologi, meskipun ada kendala teknis tapi terlaksana dengan baik sampai jam pelajaran terakhir itu terlaksana, terkonfirmasi gitu. Dan pastinya tadi di akhir Bapak menyimpulkan inti dari pembelajaran tadi ya. Nah, kira-kira nih apa rencana Bapak nih untuk memperbaiki pembelajaran jika nanti ada supervisi kembali ini, apa yang dipersiapkan gitu? Baik, yang pertama adalah tentu dari seorang guru kan tentu harus terus belajar ya Pak ya, update diri gitu maksudnya. Nah yang pertama yang harus saya lakukan, yang akan saya lakukan itu adalah mengembangkan kemampuan diri atau kompetensi diri melalui pelatihan-pelatihan mandiri. Kan kalau sekarang udah banyak ya Pak ya pelatihan-pelatihan, baik itu model atau metode dalam pengelolaan kelas misalnya. Itu yang pertama yang akan saya lakukan. Yang kedua adalah kalau soal manajemen kelas, yang terbayang dalam benak saya adalah menyiapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif. Karena kan anak-anak tuh ada yang suka visual, ada yang sukanya itu yang lain, misalnya ada yang suka berbicara dan menulis dan lain sebagainya ya Pak ya. Auditori ya juga, Betul, kinestetik bergerak gitu ya. Betul, nah itu bisa difasilitasi dalam kelas, jadi tidak hanya satu metode saja. Itu mungkin Bapak yang tergambar dalam diri saya saat ini. Jadi nanti Bapak sudah punya solusi nih, kalau mau disupervisi lagi, saya akan menyiapkan ini, menyiapkan juga kesiapan siswa, baik berhubungan dengan kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, dan juga profilnya pastinya ya Pak ya. Betul Pak. Baik, nah pertanyaan terakhir nih, ya yang saya sampaikan ke Bapak. Jika ada kendala nih di pertemuan pembelajaran berikutnya di kelas yang berbeda dengan siswa yang berbeda, pastinya setiap kelas memiliki perbedaan potensi ya dan kompetensi. Kira-kira strategi yang terbaik agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, Bapak mau melakukan apa gitu Pak? Kendala yang berbeda di kelas yang berbeda ya Pak ya? Iya. Oke, sebetulnya kalau yang tergambar dalam benak saya, yang paling pertama ya Pak ya, untuk hal tersebut adalah kemampuan kita dalam menganalisis situasi dan kondisi. Jadi saya akan melihat dulu, sebetulnya kendalanya apa dulu sebetulnya. Kalau kendalanya teknis misalnya, tadi yang pertama yang saya siapkan adalah alternatif lain. Saya menyiapkan LKPD yang memang dibutuhkan ketika itu yang pertama. Kalau misalnya dari segi orang-orangnya atau misalnya siswa-siswanya, tentu kan itu juga butuh pendekatan sebetulnya Pak antara kita dengan murid gitu ya atau guru. Jadi saya akan melakukan pendekatan dulu. Apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan? Seperti apa sih yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran? Itu juga butuh analisis ya Pak ya. Itu yang akan saya lakukan ke depannya. Itu pendekatan dan sebagainya. Baik. Terima kasih nih Pak Sulaiman sudah berbagi praktik baik nih di observasi ini. Mudah-mudahan sukses selalu buat Pak Sulaiman. Hal-hal baiknya dipertahankan. Tantangannya tadi sudah ada solusinya. Mudah-mudahan pembelajaran yang berikutnya Bapak bisa lebih sukses ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Mudah-mudahan ke depan Bapak nanti yang menjadi pelaku supervisi nih ya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.